Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan oleh Pak Nasir, untuk kita semua di kelas 10 SMK Muhammadiyah Bungurok di semester genap tahun 2021. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Hari ini kita masuk di bab 2 organisasi Muhammadiyah. Setelah yang lalu kita sudah belajar gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah Gerakan Islam, Dakwah, Tajdid, dan Nasional. Berikutnya di bab 2 ini kita akan memahami, mengidentifikasi apa itu organisasi Muhammadiyah. Nanti ditanya, sekolahnya di SMK Muhammadiyah tapi tidak tahu apa itu Muhammadiyah. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama dulu kita pelajari hari ini yaitu bagian A. Pengertian organisasi. Jadi pengertian organisasi kita ambil dari segi agama pengertiannya, salah sebentar baru dari segi yang lainnya bahasa dan istilah. Kita mulai dari Al-Quran dulu. Organisasi ini adalah perintah dari Allah SWT dalam surah As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbuna, menyukai, innallaha yuhibbul ladzina, menyukai orang-orang fi sabilillah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Saffan barisan yang teratur. Ya, seakan-akan membentuk bangunan yang tersusun kokoh dan kuat. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Inilah namanya berorganisasi. Berorganisasi terdiri, berkumpul kita orang-orang yang berjuang untuk menegakkan Allah, agama Allah. Menegakkan agamanya Allah, Allah akan suka pada orang-orang tersebut. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, karena mereka seperti sebuah organisasi. Ini di surah As-Saff ayat 4. Ya. Baik, kita masuk di pengertian organisasi dari segi bahasa dan istilah. Organisasi dari segi bahasa, ya, di dalam kamus disebut berasal dari kata organum, alat, bagian atau unsur. Sehingga kalau diberikan kalimat penjelas pada kamus, kumpulan bagian-bagian atau gabungan dari unsur-unsur. Nah, itulah pengertian organisasi dari segi bahasa. Sedangkan dari segi istilah organisasi, kita ambil pendapatnya dari Balai Administrasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, Balai Administrasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mereka berkata bahwa organisasi itu adalah sebuah sistem usaha yang bekerja sama, yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, kalau sekelompok berarti banyak orang, dengan melakukan, ya, dengan bertujuan untuk mencapai keinginan tujuan masing-masing, tujuan bersama. Karena mereka kita sebelumnya sudah dibuat tujuannya, apa tujuan daripada organisasinya, dilakukan secara bekerja sama bersama-sama sesuai dengan jumlah kelompok yang ada di dalamnya. Itu menurut Balai Administrasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sedangkan menurut Muhammadiyah, organisasi dari segi istilah yaitu ikatan permanen, ikatan yang resmi, ikatan yang tidak bisa dipisahkan lagi. Ya, dia permanen, dia tetap istilahnya. Dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, ya, dan masing-masing bersedia bekerja sama. Jadi tidak dikatakan berorganisasi kalau satu orang saja, harus lebih daripada satu orang atau dua orang lebih yang bekerja sama membentuk suatu tujuan yang sama. Kalau mereka tidak bisa bekerja sama menurut Muhammadiyah, berarti bukan
sebuah organisasi. Meskipun 100 orang, kalau mereka tidak punya kerjasama, tidak bisa. Untuk melaksanakan usaha-usaha, mencapai dengan tujuan dan peraturan serta pembagian tugas yang tertib. Mereka diberikan manajemen yang teratur, yang sudah jelas pembagian tugasnya. Ini si A, tugasnya si B ini, itu dan seterusnya. Sehingga tujuan yang sudah dibentuk dan diinginkan tadi bisa dilaksanakan secara bersama. Itu menurut Muhammadiyah. Pengertian Muhammadiyah dari segi bahasa dan istilah. Inilah unsur organisasi. Ya, jadi berikutnya ini adalah unsur organisasi. Unsur organisasi itu terdiri daripada 3. Sekelompok orang, yang kedua adalah kerjasama, tujuan bersama. Jadi unsur organisasi harus ada 3-tiganya ini disebut unsur. Kalau salah satunya tidak ada, tidak boleh dikatakan organisasi. Kalau cuma 1, 2 tidak bisa dikatakan organisasi. Nanti berkumpul 3 ini barulah disebut dengan organisasi, perkumpulan. Unsur organisasi yaitu sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau hanya sekelompok orang yang bekerja sama tanpa tujuan, ini tidak jelas arahnya kemana ini organisasi. Ya, kalau tanpa tujuan, ya. Kalau tidak ada kerjasama, sekelompok orang yang ingin meraih tujuan bersama, tapi tidak ada yang mau kerjasama, tidak ada yang jadi, tidak ada yang mau bekerja, susah, ya. Atau cuma ini dihilangkan. Unsur organisasi adalah yang kerjasama tujuan bersama, tapi tidak ada orang-orangnya, tidak jelas siapa orangnya dan seterusnya. Ini tidak menjadi unsur organisasi. Jadi harus ada 3-tiganya dalam membentuk sebuah organisasi. Apapun jenis organisasi yang kita bentuk, ini unsurnya minimal 3 ini ada di dalam unsur organisasi yang ingin kita bentuk, apapun jenisnya. Nah, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.